Oke, ini dia teman-teman, kita sudah masuk ke Gunung Girik. Orang kadang lebih takutnya itu lewat sini, terutama kalau malam hari ya. Oke, kita berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Senang sekali kita bisa ketemu lagi bersama saya di Join Channel. Kali ini kita sedang berada di Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan. Nah, mumpung saya dari Kabupaten Lamongan, perjalanan mau ke Jombang teman-teman. Saya penasaran, pengen buatkan video buat teman-teman, video perjalanan melintasi Gunung Girik. Ini salah satu gunung yang dikenal angker di Lamongan. Karena ada mitos yang masih sangat kental dan dipercaya oleh masyarakat di sini. Gunung Girik disebut-sebut juga sebagai Gunung Pegat, selain Gunung Pegat yang ada di Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan ya. Gunung Girik ini juga disebut Gunung Pegat. Disebut Gunung Pegat karena konon, nah mitosnya ini kalau misalkan ada pengantin yang berani lewat sini, nanti akan bercerai atau pegatan. Nah istilahnya pegat kalau bahasa Jawanya ya. Nah, sebagai syaratnya supaya tidak pegatan atau tidak bercerai, kalau melintasi gunung ini, mereka atau rombongan pengantinnya harus melemparkan ayam. Nah, syaratnya seperti itu. Nah, siapa tahu nanti kita beruntung ada ayam yang dilemparkan, teman-teman. Nah, kita coba nanti buatkan video. Saya coba nanti berhenti di sana. Kita buat video melihat dari dekat Gunung Girik nanti seperti apa. Wih, view-nya keren sekali teman-teman. Kombinasi antara persawahan dan hutan ya. Mantap sekali. Jarang sekali ada rumah di sini. Sampai-sampai karena saking percayanya terhadap mitos ini orang atau rombongan pengantin ini biasanya yang takut lewat sini memilih jalur alternatif melewati jalur lain teman-teman. Ada yang lewat Mantub, Mojokerto sana ya, mau ke Lamongannya, atau lewat yang arah ke Bojonegoro, menghindari jalur Gunung Girik ini. Dibandingkan dengan yang di Babat, yang di Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Gunung Girik ini kesannya lebih angker, lebih mistis di sini teman-teman. Sehingga orang kadang lebih takutnya itu lewat sini, terutama kalau malam hari ya. Karena lokasinya memang sangat rimbun dan berada di antara dua gunung yang dibelah begitu. Oke, ini dia teman-teman, kita sudah masuk ke Gunung Girik, yang juga disebut oleh warga sebagai Gunung Pegat ya. Selain di Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, salah satunya adalah ini dia Gunung Girik. Ini juga gunung yang dibelah. Oke, kita berhenti dulu. Seperti ini suasananya teman-teman. Jadi ini memang gunung yang dulu dibelah ya. Dibelah, konon pembelahannya ini terjadi pada masa kolonial Belanda. Di masyarakat Lamongan dikerahkan untuk membelah gunung ini untuk pembangunan jalan memenuhi kepentingannya pemerintah Belanda. Seperti ini teman-teman. Jadi ini memang dibelah sedemikian rupa sehingga menimbulkan banyak korban ya konon pembangunan jalan ini. Nah, ini batu yang dibelah. Wow, mantap sekali teman-teman, keren. Hasilnya, hasil kerja paksa zaman dulu ini ya, seperti ini. Jadi masyarakat kita banyak yang menjadi korban ini kemungkinan dari pembangunan gunung ini. Jadi banyak kendaraan juga yang melewati jalur ini tidak kuat karena posisinya nanjak kalau lewat jalur ini. Sehingga sering terjadi kemacetan juga di sini karena harus pelan-pelan seperti ini kendaraannya. Oke, sambil nunggu teman-teman, mudah-mudahan atau mungkin nanti ada pengantin yang lewat terus melemparkan ayamnya ya. Wah, ini ada truk yang nanjak nggak kuat juga.
kuat tapi keberatan begini ya. Wah, ini bahaya, ini bisa mundur kalau nggak kuat ini. Ini lagi teman-teman, truk ngangkut apa ini? Besar sekali truknya. Waduh, ini lebih bahaya dari yang tadi ini. Oke. Ngoyo banget ya, sehingga pantesan kalau daerah sini sering macet ya, karena memang banyak kendaraan yang seperti ini. Nggak kuat ngelewati jalur menanjak. Oke ya, kita tunggu lama nggak ada pengantin lewat. Nah, kita coba lanjut perjalanan teman-teman ngarah ke Jombang. Jadi seperti ini kondisinya, ruas jalan dari gunung yang dibelah pada masa pemerintahan Belanda dulu dengan masyarakat kita yang menjadi korbannya. Sehingga kenapa muncul mitos yang lewat gunung ini kalau pengantin nanti akan pegatan, sehingga disebut Gunung Pegat ya. Itu karena muncul dari amarah masyarakat yang dulu dijadikan korban pembangunan jalan ini. Mereka dipaksa bekerja, sehingga karena jengkelnya akhirnya nyumpai kalau ada pengantin lewat sini nanti akan pegatan atau akan bercerai. Jadi sumber mitosnya munculnya dari situ. Ini seperti ini, luar biasa, batu sebesar ini teman-teman yang dibelah. Bisa dibayangkan beratnya warga kita yang menjadi korban kerja paksa dulu ya. Mungkin karena banyak korban juga zaman dulu, sehingga tempat ini sampai sekarang juga selain ada mitosnya juga dikenal angker teman-teman. Ngeri juga ya kalau lewat sini malam hari. Wih, ini akar pohon. Jadi pohon hidup di tebing batu. Wah, ini akarnya seperti ini teman-teman, keren sekali. Luar biasa sekali ini gunung yang dibelah. Pepohonan memaksa hidup ya, dengan hidup di tebing batu seperti ini. Seperti ini teman-teman, yang di depan kita ini yang arah Jombang. Nah, sementara sana arah Lamongan. Oke, kita coba lanjut perjalanan ke Jombang teman-teman. Karena nunggu lama nggak ada pengantin lewat ya, kita lanjut aja ya. Jadi seperti ini teman-teman, luar biasa sekali, gunung dari batu yang sebesar ini dibelah oleh masyarakat kita pada masa penjajahan Belanda. Ini hasilnya, hasil kerja kerasnya bisa kita nikmati sampai sekarang teman-teman. Bukan hasil kerja kerasnya Belanda, tapi hasil kerja keras dari masyarakat kita sendiri ini. Oke, kita mengarah ke ibu kota Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Jadi Gunung Gire ini berada di Desa Gire, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan teman-teman. Wilayah yang didominasi oleh hutan. Nah, seperti ini, kanan kiri kita full hutan. Kalau malam gelap, hati-hati juga teman-teman kalau melintasi jalur ini, karena nggak sedikit jalannya yang berlubang. Jadi sangat berbahaya buat pengendara roda 2 khususnya. Kalau mobil sih mungkin aman-aman saja, tapi kalau motor kayak saya ini sangat bahaya. Banyak warung-warung juga seperti di kanan kita ini. Kalau teman-teman pengen istirahat, ngadem ya. Jadi istirahat di sini adem sekali kalau siang. Di antara terik panas matahari saat melewati hutan, suasananya adem teman-teman. Yang belum pernah melewati jalur tengah di Jawa Timur, nah seperti ini kondisinya. Ini termasuk saya sebut jalur tengah ya, dari Jombang mengarah ke Lamongan, lanjut ke
Provinsi Jawa Tengah lewat sini, jalur tengah. Kalau lewat selatan itu mungkin lewat Nganjuk sana ya, sementara lewat utara itu lewat Gresik dan Lamongan yang bagian utara. Nah, kalau jalur tengahnya seperti ini, teman-teman. Wilayahnya didominasi oleh hutan, sehingga suasana perjalanannya sangat indah kalau lewat sini. Silahkan dicoba yang belum ke Lamongan lewat jalur ini. Jadi selain Gunung Pegat yang ada di Desa Girik tadi itu, Gunung Pegat ada lagi di Ngimbang, tepatnya di Desa Karangkembang. View-nya di sana juga keren. Nah, teman-teman kalau misalkan capek dari perjalanan bisa istirahat sambil berfoto ria di Gunung Pegat yang ada di Ngimbang. Oke, kita sudah mendekati ibu kota Kecamatan Ngimbang, teman-teman. Nah, lubang jalan seperti tadi itu cukup berbahaya buat pengendara roda 2. Hati-hati teman-teman kalau melintasi jalur ini, karena mayoritas kondisi jalannya mulus, tapi tidak disangka-sangka nanti akan ada lubang-lubang jalan begitu, sehingga sangat berbahaya. Karena awalnya buanter bisa ngejret kalau misalkan nanti ada lubang jalan seperti itu tadi. Ini dia suasana ibu kota Kecamatan Ngimbang. Suasananya seperti ini, teman-teman. Kayak ndek batu ya. Jadi begitu melewati ibu kota kecamatannya, pemukimannya atau rumah-rumah warga menjadi padat. Nah, seperti ini. Banyak pertokoan juga, orang-orang jualan di sini. Walaupun ibu kota kecamatan ini berada di antara hutan ya. Jadi kalau dilihat di peta ini, area pemukimannya kecil banget. Ini daerahnya perhutani apa, ini tempat pengumpulan kayu-kayu yang sudah ditebang ya. Apa, TPA istilahnya. Miliknya Perhutani Ngimbang. Ada polsek juga di kiri kita. Polsek Ngimbangnya. Oke, lampu merah teman-teman, ini ada perempatan ya. Ini kalau belok kiri, perempatan atau pertigaan ini, kalau belok kiri, ini mengarah ke desa-desa lain di Kecamatan Ngimbang, termasuk juga di Kabupaten Lamongan. Ada juga di sana ada Candi Pataan, teman-teman. Jadi salah satu candi peninggalan era Airlangga, namanya Candi Pataan. Jadi jalurnya lewat sini. Kalau dari Lamongan itu Ngimbang belok kiri, sementara kalau dari Jombang nanti pas di terminal Ngimbang itu belok kanan kalau dari Jombang. Jadi belok kiri ini, arah ke Candi Pataan. Pas pertigaan ini ya. Ini terminal Lamongan, tidak tahu masih di terminal Ngimbang masih difungsikan atau enggak ini. Kita kurang begitu paham. Teman-teman yang dari Lamongan mungkin bisa kasih informasi. Wih, keren sekali rumah sakitnya, teman-teman. Suasana ibu kota Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Lumayan rame juga di sini. Dan enak banget lewat jalur ini, teman-teman. Nggak terlalu rame jalurnya, sepi. Oke, saya skip videonya supaya durasinya nggak terlalu panjang. Kita masih tetap mengarah ke Kabupaten Jombang. Jadi kalau belakang kita, ini arah Lamongan, sementara depan kita ini adalah arah Kabupaten Jombang. Kita melewati hutan lagi, teman-teman. Jadi kalau dari kawasan Kecamatan Kedung Pring tadi hutan ya,
kemudian masuk Ngimbang banyak hutannya juga. Nah ini mengarah ke Jombang juga kembali masuk ke hutan lagi. Hati-hati, walaupun kondisi jalannya mayoritas mulus seperti ini, bisa-bisa nggak disangka nanti akan ada lubang-lubang jalan teman-teman. Jadi kalau malam hari kecepatan kendaraan perhatikan teman-teman, jangan terlalu tinggi karena ruas jalan atau lubang-lubang jalannya nggak kelihatan kalau malam. Seperti ini, diberi tanda-tanda pilok ya. Keren sekali. Kalau ono hewan liar yang melintas begitu ya, kayak di padang savana begitu. Ada hewan-hewan yang melintas atau melintasi jalan raya. Ada warung-warung juga di dalam hutan. Kalau teman-teman pengen istirahat, ngantuk, nah bisa segera istirahat untuk ngopi dulu. Itu ada mobil yang mungkin ngantuk ya. Pilih tidur daripada berbahaya teman-teman kalau memaksakan diri untuk terus mengemudi. Begini suasana jalur Kabupaten Lamongan yang mengarah ke Jombang di jalur tengah ini ya. Jalurnya relatif sepi, jadi untuk berkendara sangat nyaman teman-teman. Kecuali kalau melewati jalur tanjakan, banyak truk yang biasanya nggak kuat, sehingga bisa memicu terjadinya kemacetan. Harus antri, ngenteni truknya ngoyo ya, jalan di depan kita biasanya. Oke, sudah mendekati perbatasan Kabupaten Jombang dengan Kabupaten Lamongan. Ini dia teman-teman gapuranya. Kita masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Oke, sudah masuk di wilayah Kabupaten Jombang, tepatnya di Kecamatan Kabuh. Nah, teman-teman buat yang belum pernah ke sini, seperti ini kondisinya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan informasi yang menarik buat teman-teman kalau misalkan mau ke Lamongan. Nah, dicoba sekali-kali karena jalurnya banyak ya. Ada yang melewati Mantub dari Mojokerto sana, ada yang melewati Jombang. Nah, kalau dari Jombang, ini kondisinya seperti ini. Mayoritas wilayahnya didominasi oleh hutan. Posisi kita sekarang berada di Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Banyak warung-warung juga di sini. Oke, sementara ini dulu teman-teman ya, video perjalanan dari Lamongan menuju ke Jombang. Tadi saya sudah coba untuk buatkan video juga mengenai suasana atau melihat dari dekat suasana Gunung Girik yang konon katanya angker dengan mitos yang masih melekat. Yaitu mitos kalau pengantin lewat situ nanti akan pegatan, sehingga Gunung Girik disebut juga Gunung Pegat. Selain aslinya ada di Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, juga ada di Gunung Girik itu tadi. Oke teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dulu, karena insya Allah saya akan rutin untuk membuatkan video-video terbaru mengenai review jalur atau perjalanan, kemudian review tempat-tempat wisata. Buat teman-teman yang suka wisata, traveling, atau lihat-lihat perjalanan atau jalan-jalan virtual, jangan lupa untuk subscribe, biar kalau saya upload video-video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya dan kita bisa jalan-jalan bareng secara virtual seperti ini. Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah berkenan menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.